بسم الله الرحمن الرحيم dan abduhu wa rasuluhu safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Walaqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kalian syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, agar kalian saling mengenali satu dengan yang lainnya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala laisal arabi wala ajami, bukan Arab ataupun non-Arab, bukan dilihat dari suku bangsanya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Sekali-kali Allah tidak pernah menilai, memandang bentuk rupa kalian, wala amwalikum, dan sekali-kali Allah tidak pernah melihat harta kalian, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah nilai, tetapi yang Allah lihat adalah hati-hati kita semuanya, wa a'malikum, dan amal-amal kita semua. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, yang semoga mendapatkan taufik, rahmat, hidayah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi alaihi salatu wassalam menyemangati kita untuk menuntut ilmu. Salah satunya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, man ghada ilal masjidi, barang siapa seseorang pergi ke suatu masjid, liyata'allama aw yu'allima, dia berniat menuju masjid tersebut, liyata'allama, untuk belajar ilmu agama, aw yu'allima, atau mengajarkan ilmu agama. Maka yang pertama di hadis yang lainnya, fahuwa mujahidun fi sabilillah, maka dia seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan teman-teman, rekan-rekan jamaah, benar-benar ke masjid itu bertahan ya, karena ini hukumnya jihad ya, karena berat ini, pantat panas dan pengen cepat keluar ngobrol begitu ya. Bahkan di hadis yang lainnya Rasulullah SAW dengan redaksi yang hampir mirip, seseorang yang keluar dari masjid, dia niatnya untuk belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama, dia mendapatkan pahala kahaji, seperti mendapatkan pahala haji tamatan, yang hajinya itu sempurna. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan, artinya hadis yang bisa kita pakai untuk menjadi dalil jemaah. Jadi ada pahala yang menunggu, yaitu pahala mendapatkan pahala seperti jihad di jalan Allah. Yang kedua mendapatkan pahala seperti beribadah haji. Amin ya rabbal alamin. Siap bertahan jemaah? Enggak lama ini karena waktunya udah siang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, kemarin sudah kita bahas, yaitu bab tentang kesalahan salat, yaitu ketika as-suru' ila sujud, yaitu ketika mau sujud ya. Sudah kita sampaikan ada dua kesalahan. Yang pertama, dia takbir dengan mengangkat tangan, ini salah. Jadi ketika sujud tidak perlu mengangkat tangan, cukup Allahu Akbar sujud. Kemudian kesalahan kedua, wad'u rukbatahi qabla yadayhi. Masih ada kebanyakan kita ketika rukuk itu kakinya dulu, lututnya dulu, baru tangannya. Padahal yang benar sebagaimana perintah Nabi alaihi salatu wassalam, la tabruku ahadukum kama yabrukul ba'ir. Jangan kalian
Jangan kalian sujud sebagaimana sujudnya seekor unta. Wal yadha' yadaihi qabla rukbataihi. Maka letakkan kedua tangan kalian terlebih dahulu, baru kedua lututnya. Gitu ya. Tangan dulu baru lutut. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesalahan-kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan ketika sujud. Kesalahan sujud yang pertama yaitu tidak menempelnya hidung ketika sujud. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud dengan 7 tulang. Fa asyara ila jabha wal anf. Maka Rasulullah menunjuk jidat beliau. Ini apa? Jidat itu bahasa sopannya apa? Jidat ya. Kening beliau dan juga apa? Hidung beliau, itu satu. Warukwa yadain, yang kedua dan ketiga adalah kedua telapak tangan. Warukbataini, yang kelima dan keenam, yang keempat dan kelima adalah kedua lututnya. Wa atrofil usbu'ai, ya. Dan yang keenam dan ketujuh adalah jari-jari kakinya. Ini pun 7 tulang ini harus menempel ketika sujud. Ini kesalahan ketika sujud. Kemudian kesalahan lagi ketika sujud, jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah kedua telapak kaki tidak rapat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, faqattu Nabi alaihi salatu wasalam, saya suatu malam kehilangan Rasulullah SAW. Fawajadtuhu, maka menemukan Rasulullah sedang sujud, dan Rasulullah SAW rosso qadamaihi. Rasulullah itu ketika sujud merapatkan kedua tumitnya. Tumitnya itu haruslah rapat. Kesalahan selanjutnya jamaah yaitu adalah perutnya nempel dengan pahanya. Ini masih banyak. Jadi dianjurkan paha itu dijauhkan dari perutnya. Paha dijauhkan dari perut, itu kesalahan. Selanjutnya jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah iftirashul aswabi, yaitu jari-jari itu membenggang. Ketika sujud maka disunahkan yaitu ghairu qabidin, tapi juga bukan mencengkeram, tapi biasa saja. Bukan begini, bukan juga rapat begini, tapi biasa saja. Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Taib, selanjutnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu itu kalau kita ulang lagi habis waktu ya. Selanjutnya adalah kesalahan indal julus, yaitu ketika duduk. Ketika apa jemaah? Ketika duduk ya. Kesalahan ketika duduk itu kebanyakan adalah yang pertama atroful asabi, bahwasannya jari-jari kaki ya itu la yastaqbilu qiblati, dia ketika duduk jari-jari kakinya tidak dihadapkan ke kiblat. Au ghairu qa'idin ala qadamaihi, atau orang itu tidak duduk di atas kedua kakinya. Jadi jamaah kita sedikit praktek ya. Jadi yang salah itu ketika duduk jamaah. Nah, kalau sujud sudah kita ulangi ya sedikit lagi. Nah, lambung jauh dari apa? Paha. Kemudian kedua telapak kaki merapat. Kemudian apa jemaah? Jidat dan hidung harus menempel tempat sujud. Kemudian tangannya jemaah jangan membenggang dan juga tidak dirapatkan, tapi biasa. Nah. Ya, ini udah kita bahas. Dan jari-jari harus menghadap ke kiblat begini, bukan begini. Ya. Kemudian kesalahan ketika duduk itu ada yang duduknya begini. Nah, ini ada yang begini, atau ada yang begini. Nah, jadi atroful jari-jarinya itu tidak menghadap ke kiblat, aula yaqau 'alaiha, atau tidak duduk di atasnya. Nah, ini ya. Nah, begini. Karena kalau yang boleh ini iqa boleh jemaah. Begini boleh.
Ini jarang yang praktek demikian. Ini padahal salah satu duduknya Rasulullah SAW yang dikenal dengan al-iqa'u, yaitu duduk iqa' gini. Karena ini jari-jarinya menghadap ke kiblat. Ini boleh jemaah. Atau mau demikian tafadhal di rakaat kedua misalnya. Atau yang iftirash tetap semuanya harus menghadap ke kiblat. Yang tidak boleh ini demikian. Nah, ini disunnahkan jari-jarinya menghadap ke mana? Ke kiblat. Fahim tuh? Nah, mau demikian tafadhal. Mau demikian tafadhal. Mau demikian juga tafadhal. Yang tidak boleh begini. Nah, sebagian ulama menyebutkan duduk demikian itu seperti ibad penyembah api. Jadi para dukun-dukun itu jemaah, itu dukun duduknya pasti begini. Dukun, orang-orang yang ini klinik dan lain sebagainya, ini jadi seperti ini, menghadap ke sana. Jadi melawan Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah. Atau sujudnya begini, ini juga dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh Nabi SAW juga dilarang. Sampai sini paham? Baik. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, tarku julusil istirahati. Jadi ada yang namanya duduk istirahat. Duduk apa? Istirahat. Duduk apa? Istirahat. Duduk istirahat itu kapan jemaah? Duduk juga ada duduk gitu kan, duduk baina sajdatain, ada duduk tasyahud awal, ada duduk tasyahud akhir, ada juga duduk istirahah. Itu mana duduk istirahah jemaah? Apa itu duduk istirahah? Jenengan bang? Ada yang tahu duduk istirahah? Nah, dari sujud mau berdiri, dari rakaat pertama dan ketiga itu ada duduknya istirahah. Nah, ini seperti yang dipraktekkan oleh Abdullah bin Amr. Ra'aitu Nabi alaihi salatu wassalam yastarihu fil julus qabla al-qiyam. Ada Rasulullah SAW itu ada duduk istirahat sebelum berdiri. Jadi misalnya kita dari tahiyat rakaat pertama Pak ya. Rakaat pertama sujud misalnya, kemudian duduk, kemudian sujud lagi. Ini rakaat pertama kan ya. Kemudian bukan langsung berdiri. Ini banyak yang meninggalkan. Tapi ada duduk apa Pak? Istirahat. Mau berdiri, berhenti sejenak. Tapi di dalam riwayat nggak ada bacaan apapun, nggak ada bacaan. Benar-benar murni duduk istirahat. Tidak ada bacaan, anak nyari referensi dan lain sebagainya, tidak ada bacaan terkhusus. Jadi cuman setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, ya, kemudian mau berdiri, Allah, duduk saja, begitu ya, langsung berdiri. Tidak ada apa? Bacaan. Nah, ini istirahat namanya, duduk. Naiknya mengepal atau begini? Itu tidak masalah itu ya. Jadi nanti Wa'il bin Hujur itu beliau bagaimana naiknya itu mengepal atau dengan membenggang. Itu disebut dengan hadis Wa'il bin Hujur, yaitu ta'jin. Ta'jin itu adalah dari kata ajnul khubus. Ajn itu artinya membuat roti. Jadi membuat roti itu ada juga membuat roti itu yang diginiin ya. Jadi mana yang kuat? Boleh nggak kita dengan menggenggam? Boleh nggak kita dengan tangannya melebar? Dua-duanya ada riwayatnya. Jadi boleh, yaitu berdiri dengan menggenggam, itu sebagaimana hadis dari Wa'il ibn Hujur, beliau mempraktekannya dengan menggenggam.
Jadi apa? Mengepal. Ini namanya apa? Ta'jin, al-ajun. Nah, al-ajun. Kemudian yang diangkat mana terlebih dahulu ketika mau berdiri, nanti kita bahas juga ya. Tangan dulu atau lutut dulu? Tangan dulu atau lutut dulu? Nah, yang diangkat ya lutut dulu. Kalau mau turun, meletakkan tangan dulu baru lutut. Kalau mau berdiri ya, kita mengangkat lutut dulu baru tangan. Lutut dulu baru tangan, berlawanan. Kalau mau turun, tangan dulu baru tumit, baru dengkul. Kalau mau berdiri malah dibalik, yaitu dengkul dulu baru tangan. Ini salah satu adab-adab dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kesalahan selanjutnya jamaah, yaitu ketika duduk ya, yaitu apa? Yadhammu kaffaihi, yaitu ketika duduk itu bukan tangannya mengepal, bukan, tapi yadau, dia meletakkannya ghairu muftarish, tanpa dipenggangkan. Jadi rapi, kalau diletakkan itu di paha itu rapi jemaah ya, bukan begini menggenggam lutut. Kalau menggenggam itu ketika apa saja, rukuk saja, tapi ketika duduk kita letakkan saja biasa, normal. Ghairu muftarish, tidak juga dilebarkan, ghairu qabidin, juga tidak dirapatkan. Nah ini jemaah, kama fa'alahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana Abu Hurairah mempraktekkan sholat. Jadi ini ada praktek-praktek dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ditanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan perbuatannya, beliau mengatakan, ma asbahu, tidaklah aku menyerupai apa yang aku lakukan, illa wa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku melihat juga perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini jemaah, itu ya. Selanjutnya jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu dalam bab duduk. Kesalahan selanjutnya jemaah ini cukup krusial tapi harus disampaikan, terutama ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir itu juga termasuk duduk. Maka apa jemaah? Yang pertama yaitu bab ziyadatul lafdi sayyidina fit tasyahudil awal wa fit tasyahudil akhir. Jadi tambahan lafaz sayyidina itu tidak ada langsung dari Rasulullah, tidak ada langsung dari Rasul secara langsung ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in min sighataini, Rasulullah mengajarkan dua bacaan ya. Beliau membaca yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi dari dua lafaz ini, lafaz yang pertama ini diriwayatkan lebih dari 20 sahabat, tidak ada namanya tambahan sayyidina ya. Ini perlu dibahas karena bab sholat begitu ya. Kemudian bacaan yang kedua ini juga dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat ini meriwayatkan dalam tahiyat awal ataupun tahiyat akhir itu tanpa ada tambahan sayyidina. Para ulama berpendapat, boleh kita tidak mengucapkan lafaz sayyidina? Jawabannya ulama ada dua. Kalau di luar sholat, tafadhol, boleh, walaupun nanti ada ulama yang tidak membolehkan. Kalau dalam sholat, mayoritas ulama tidak menganjurkan, karena kalau sholat itu harus sesuai dengan contoh langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi jemaah, ini bab ya, mungkin kebanyakan masyarakat ini ketika sholat yaitu mengucapkan apa?
adamu ziyadatul lafzi sayyidina. Salah satu kesalahan dalam tahiyat awal dan akhir adalah masih banyak yang mengucapkan sayyidina fit tasyahudil awal atau fit tasyahudil akhir, baik dalam tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca pendapat dari para ulama. Anna jumhurul musallin fi sholati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya jumhurul artinya mayoritas ulama fi sholati dalam bab salat ala Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yulaffaquna bi sighatin min majumi siyaqi al-masyru'ah. Mereka menganjurkan ketika salat itu yang membaca sholawatnya yang masyru' saja, artinya dua tadi, dua-duanya itu tidak ada yang memakai sayyidina, tidak ada yang memakai sayyidina. Saya ulangi, kalau di luar sholat tafadhol, karena memang Rasulullah SAW bersabda di hadis yang lainnya, ana sayyidu waladi adam wala fakhr, saya adalah tuannya atau pimpinan dari manusia, wala fakhr, dan saya tidak sombong, gitu ya. Bisa dipahami? Kalau di luar sholat itu khilafiyah ya. Tapi kalau di dalam sholat, jumhurul ulama, mayoritas ulama tidak menganjurkan. Karena kalau sholat itu memang harus, Rasulullah SAW bersabda, sholli kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku mempraktekkan sholat. Tidak mungkin Nabi SAW membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pada dirinya, tidak mungkin. Begitu juga para sahabat di zaman itu pun tidak ada yang mempraktekkan jemaah. Namun ada ulama-ulama mutaakhirin atau ulama khalaf minas syafi'iyah, para ulama-ulama khalaf akhirnya artinya bukan generasi sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, mulai muncullah ucapan sayyidina tersebut jemaah. Ini ya, ada ucapan sayyidina. Taib, kalau di luar sholat itu khilafiyah. Bahkan kalau ulama Syafi'iyah menganjurkan, gitu ya. Tapi kalau dalam bab sholat, para ulama Syafi'iyah pun nggak ada yang berani memberikan statement gitu. Tapi kalau di luar sholat, tafadhal. Kesalahan selanjutnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika tahiyah, yaitu apa jemaah? Ghairu nadhar ila syababah, yaitu ketika tahiyat awal dan akhir tidak melihat, yaitu as-sababah. Apa as-sababah itu apa jemaah? Jari telunjuknya. Jadi diusahakan ketika kita tahiyat awal dan akhir kita melihat telunjuk kita. Rasulullah SAW bersabda, li'annahu ahwatu lisyaitan, karena ketika kita melihat tempat apa jari telunjuk kita, ahwatu lisyaitan, sesungguhnya jari itu menjadi cambuk untuk syaitan. Jadi kita dianjurkan agar kita bisa khusyuk dalam sholat, sebelum ketika kita membaca tahiyah kita melihat apa jari kita. Yang selanjutnya jemaah, kesalahan selanjutnya ketika tahiyah akhir adalah apa jemaah? Yaitu tahrikul yadaini yaminan wa shimalan inda taslim. Salah satu kesalahan yang banyak di masyarakat dan disebutkan oleh para ulama dalam kitab ini adalah menggerakkan kedua tangan ketika salam, ya, wa taqallubuhu, dan membalikkan kedua telapak tangannya. Ada yang sholat misalnya jemaah, assalamualaikum, ini jarinya begini, assalamualaikum, tutup lagi, assalamualaikum, ditutup lagi, ya. Kenapa jemaah? Karena nggak ada sumbernya dari Rasul, tidak ada referensi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Saya ulangi, salah satu kesalahan ya ketika salam yaitu ada apa jemaah? Taklib, yaitu membolak-balikkan apa? Kafai,
kedua telapak tangan, yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri, inda taslim, ketika salam. Nah, ini nyari referensinya nggak ada juga dalam hadis dan lain sebagainya. Maka para ulama menyepakati salah satu kesalahan dalam sholat yaitu apa? Tangannya itu bergerak ke kanan, assalamualaikum, ditutup lagi, assalamualaikum, ditutup lagi. Cukuplah kita sholat yang memang dalilnya kuat jemaah. Karena kebanyakan kita itu sholat ngelihat hal baru, tapi kita nggak tahu nih benar atau tidak. Maka pentingnya ilmu di situ jemaah. Pentingnya ilmu di situ. Makanya ketika sholat ya jangan sholat di mana nemu hal baru bawa dipraktekin, nemu hal baru dipraktekin. Ya, maka al ilmu qabla al qawli wal amal. Para ulama ini semua mengatakan al ilmu qabla al qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu, qabla al qaul, sebelum mengucapkan sesuatu, wal amal, dan melaksanakan sesuatu harus ada apa jemaah? Ilmunya terlebih dahulu. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu ini kesalahan terus Pak ya. Memang namanya kitabnya aja Akhtaul Musallin. Artinya apa? Bab kesalahan salat. Yang salat kegerakan atau ucapan yang tidak ada referensinya atau petunjuk dari Rasulullah SAW. Salah satu kesalahan selanjutnya ini harus disampaikan, mohon maaf ya, yaitu adalah masul wajhi biyadaihi inda taslim. Ya, salah satu kesalahan dalam sholat lagi yaitu adalah mengusap kedua wajah ketika salam. Ketika apa Pak? Salam. Nah ini tambah banyak lagi ini. Tapi memang harus disampaikan jemaahnya, mohon maaf. Nanti kita bahas agak panjang karena ini pembahasannya. Kiasan ala doa. Ya. Sebagian ulama Syafi'iyah itu mengkiaskan sholat dengan doa. Ya. Sedangkan dalam doa bahwasanya diriwayatkan, tapi sebagian riwayat itu ada yang lemah, ada yang kuat, gitu ya, hasan. Ada yang lemah, ada hasan. Karena Nabi SAW masaha wajhaihi ba'da du'ai. Adalah Rasulullah SAW, beliau itu setelah sholat setelah doa beliau apa? Mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan hadis ini hasan, lemah, ada yang mengatakan hadis ini hasan dengan karena banyaknya apa? Periwayat. Tetapi tidak bisa dikiaskan dengan sholat, gitu. Tidak bisa dikiaskan dengan sholat. Karena ulama Syafi'iyah ini kebanyakan mengatakan bahwasanya as-sholatu yuqalu as-du'a. Kenapa mereka menganjurkan untuk membasuh mengusap wajah? Karena sholat itu artinya juga doa. Tapi di sini para ulama menyebutkan sholat berbeda dengan doa, tidak bisa disamakan. Karena yang paling pokok adalah tidak ada para sahabat itu menyaksikan Rasulullah SAW setelah sholat mengusap wajahnya. Kalau dalam bab doa ada yang melihat, namun sebagian ulama mengatakan hadisnya lemah. Nah, ini jemaah bisa dipahami. Ini cukup banyak ya. Saya ulangi lagi, dalam bab tahiyah ini ada banyak. Tahiyah ini ada banyak jemaah. Kesalahan yang pertama tadi yang kita sebutkan, adamu julusil istirahah inda qiyam min raka'atil ula wa raka'atil tsalitsah. Yaitu banyak orang yang langsung berdiri dari sujud tanpa ada duduk istirahat ketika rakaat pertama masuk kedua atau rakaat ketiga masuk keempat, sebagaimana dipraktekkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya oleh para sahabat, saya melihat Rasulullah demikian, gitu ya jemaah. Yang kedua jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu ada munadhari ila usbu'ihi, yaitu ketika tahiyah banyak yang tidak melihat jarinya. Kemudian salah satu kesalahan lagi
yaitu adalah penambahan lafadz sayyidina dalam sholat. Kalau di luar sholat itu khilafiyah, artinya sebagian ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau dalam sholat, mayoritas ulama menganjurkan untuk sholat sebagaimana tahiyat yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat tanpa ada tambahan sayyidina. Bahkan yang aneh di masyarakat itu ada yang tambah Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Lah ini malah ada tambahan maulana. Jadi tambah repot lagi nih mau benerin. Sayyidina aja udah repot, benerinnya ditambah ada maulana. Jadi nggak usah ditambah-tambah Pak, nggak usah ditambah-tambah. Sebagaimana setelah sholat ya, dari hadis Thauban, Rasulullah itu setelah sholat istighfar tsalatan, istighfar 3 kali. Kemudian ditanya, kaifa istighfaruhu? Bagaimana istighfarnya Nabi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ustaz, bagaimana, boleh nggak astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih? Boleh, tapi di luar sholat itu silakan, terserah antum itu. Tapi kalau yang sholat, jadi zikir muqayyad itu Pak. Muqayyad itu berkaitan dengan ibadah. Ada zikir mutlak. Kalau mutlak itu antum naik motor, jalan-jalan, duduk-duduk mau zikir apa aja tafadhal. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, tafadhal itu. Tapi kalau muqayyad itu yang diikat. Artinya apa diikat itu? Langsung dipraktekkan Rasul dan berkaitan dengan ibadah sebelumnya. Ya, zikir setelah sholat ya subhanallah cukup 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tapi kalau di setelah sholat mau 1000, 2000 tafadhol. Tapi kalau dalam sholat itu memang ada batasannya dan perintahnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kesalahan lagi itu adalah taklib, yaitu membolak-balikkan tangan ketika taslim, ketika salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, ini ada nggak Pak di gini? Karena sering lihat juga. Ada. Semoga kita nasihatin teman kita Pak, anak kita, istri kita dengan nasihat yang baik. Karena yang pertama dihisab dari ibadah kita adalah sholat. Yang terakhir, bukan yang terakhir nanti karena ada yang lainnya, yaitu adalah masul wajah ini inda taslim, yaitu mengusap muka dengan kedua telapak tangannya ataupun satu telapak tangannya ketika salam. Itu kiasan alat doa. Yang mempraktekkan itu karena mereka bersikukuh, yaitu dikiaskan dengan bab doa. Padahal bab doa itu pun para ulama mengatakan hadisnya lemah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ana baca aja Pak ya ini. Ana baca aja, bukan ana yang menyimpulkan. Wallahu a'lam bishawab. Bagi yang mau bertanya dan bisa baca kitab, monggo bareng-bareng ke depan. Bagi yang bisa, jadi baca ini, baca ini, baca ini. Qadarullah ini kitabnya kalau diterjemahin keren, tapi ana belum ketemu ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini, jamaah? Nah, nah itu nanti kita bahas tahrikus sababah, yaitu menggerakkan jari. Nah, ini salah satu juga sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kapan waktunya? Kalau Syafi'iyah kan inda tasyahud, mereka lebih ke arah ketika asyhadu alla diangkat. Terus mana yang kuat? Apakah dari awal atau dari tasyahud dan lain sebagainya, nanti kita bahas insyaallah. Tapi diusahakan memang digerakkan, digerakkan. Li'annahu ahwatu syaitan, karena gerakan itu sangat ditakuti oleh syaitan, gitu ya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Jumhurnya yang mana, Ustaz? Hah? Jumhurnya. Jadi yang lebih ana condong secara pribadi dan kita baca dalam kitab, memang dari awal sudah digerakkan, gitu ya, dari awal. Tapi jamaah, gerakannya itu jangan sampai menimbulkan fitnah. Kadang-kadang begini terlalu tinggi dan lain sebagainya, itu kadang yang kanan lihat juga, yang kiri lihat juga. Nah ini hati-hati begitu ya, begitu. Ada yang memutar dan lain sebagainya. Allah alam. Dalam hadis itu hanya tahrik itu menggerakkan saja. Apakah memutar atau ini, Allahu a'lam bishawab. Dia hanya menggerakkan saja, menggerakkan. Kalau Syafi'iyah hati-hati, beliau hanya di tasyahud aja.
asyhadu an la ilaha illallah. Cukup. Itu pun terhitung menggerakkan. Gitu ya. Jadi ini tidak terlalu menjadi kesalahan yang ekstrim ya. Tidak menjadi suatu kesalahan yang ekstrim sehingga nanti kita sampaikan bukan masuk kesalahan. Bukan masuk kesalahan. Yang salah itu diem aja, digenggam aja nggak naik-naik, ini salah. Gitu ya. Allah a'lam bishawab. Wafiq barakallah. Mas, monggo. Ketika kita menjadi masbuk saat sholat, kemudian tertinggal rakaat dari imam, kemudian saat imam sudah selesai Salam. melakukan sholat, dia melakukan tahiyat duduk tengah terakhir, kemudian kita sebagai masbuk yang tertinggal mengikuti gerakan imam, atau karena kita sholat dulu selesai kita tahiyat duduk sampai tahiyat awal. Nah, masya Allah, bagus ya. Ketika imam tahiyat akhir, sedangkan kita baru rakaat pertama atau kedua atau ketiga misalnya ya, atau kedua gitu ya, maka bagaimana kita duduknya seperti imam tahiyat akhir atau duduknya seperti duduk biasa gitu ya? Maka jawabannya yang pertama, ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Idza shalla qiyaman fasallu qiyaman. Kalau imamnya sholat sambil berdiri, kalian sholat berdiri. Wa idza shalla julusan fajlusu ma'am. Kalau imam itu sholatnya duduk, maka kalian duduk. Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW sakit dan beliau menjadi imam, maka sahabat duduknya, sholatnya duduk juga jemaah. Tidak Rasulullah sholatnya duduk, jamaahnya berdiri. Tapi ikut-ikut apa? Duduk. Terus bagaimana dengan ketika imam duduknya tahiyat akhir? Maka kalau mengambil dari hadis ini, kita sholatnya pun seperti imam dengan tahiyat seperti duduk tasyahud akhir. Tapi jangan ikut-ikut salam, itu aja syaratnya. Imamnya salam, assalamualaikum, cungilal imamul ya'tama bih. Aneh juga ikut salam, selesai antum. Tapi kita berdiri. Namun nanti Syafi'iyah tidak. Nah gitu ya, bagus ya. Jadi dari Syafi'iyah mempunyai statement, kita sholatnya atau duduknya tidak mengikuti imam. Untuk bab ini. Tapi bacaannya bagaimana ya? Kita bacaannya bacaan tahiyat akhir. Bacaannya bacaan tahiyat akhir, kecuali kita nggak ngucapin salam. Sampai innaka hamidum majid juga sama. Nah, nanti mana yang lebih condong? Nah, ketika kita baca referensi, anak pribadi lebih condong kita duduk tahiyat akhir. Nah, tapi ini bab muasa'ah, artinya ini enggak terlalu boleh didebatkan karena memang bab fikih itu luas gitu ya. Tapi memang lebih utamanya ya Rasul saja sholatnya duduk, sahabat disuruh duduk gitu ya, maka lebih utama kita juga duduk tahiyat akhir. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah, karena waktu juga yang memisahkan kita, kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan dari anak pribadi, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.